yang beranggotakan Muhammad Dafa, Nabila Desmantasari, Nabila Sisa Kurnia, Namira, Nadia Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mensosialisasi ASI dan KB pada ibu-ibu muda. Air susu ibu atau ASI merupakan salah satu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. Pemberian ASI dengan cara menyusui maupun memompa merupakan hal penting guna mendukung tumbuh kembang dan kesehatan bayi. Selain membantu mencukupi kebutuhan gizi bayi, ASI juga menawarkan segudang manfaat bagi ibu dan bayi. Istilah-istilah ASI. ASI eksklusif yaitu salah satu ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI, seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, air teh, dan tanpa tambahan makanan padat, seperti bubur, nasi, bubur susu, biskuit, dan lainnya. ASI parsial ialah jenis ASI yang diberi pada anak sejak lahir, di samping juga diberi tambahan makanan padat seperti bubur, buah, dan lainnya selain ASI. ASI predominan merupakan suatu ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia 0-6 bulan, ditambahkan dengan pemberian minuman lain berupa teh, madu, air tajin, dan minuman lainnya. Tahapan ASI. 1. Kolostrum. Kolostrum merupakan suatu jenis air susu ibu pertama. Susu kolostrum muncul pada akhir kehamilan dan selama beberapa hari pertama setelah bayi lahir. Kolostrum biasanya berbentuk cairan kental dan lengket berwarna kuning, namun bisa juga encer dan berwarna putih atau jingga. Kolostrum sangat mudah dicerna oleh bayi baru lahir. 2. ASI transisi. ASI air susu transisi merupakan salah satu kombinasi dari kolostrum dan air susu matang. Pada saat air susu mulai masuk pada sekitar 3 hingga 5 hari sesudah persalinan, ASI bercampur dengan kolostrum dan beralih menjadi susu matang secara bertahap setelah beberapa hari atau seminggu kemudian. 3. ASI matang. ASI transisi ini juga akan berubah menjadi air susu matang ketika bayi berusia kira-kira 2 minggu. ASI matang merupakan kombinasi forel milk, susu depan, dan heel milk, susu belakang. Ketika bayi melekat untuk menyusui, susu mula-mula yang mengalir dari payudara ibu adalah susu depan. Susu depan encer, berair, dan rendah kadar lemak dan kalori. Selama ibu terus menyusui, susu belakang akan keluar. Susu belakang lebih kental, creamer, dan lebih tinggi kandungan lemak dan kalori. Manfaat ASI bagi bayi. Asupan yang paling baik untuk diberikan kepada si kecil adalah ASI. Selama 6 bulan, ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apapun lagi karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, dan lemak. Ini manfaat ASI eksklusif untuk kesehatan bayi. Bayi memiliki tulang yang kuat. ASI sangat penting untuk diberikan kepada si kecil selama 3 bulan hingga lebih karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakang. Dapat mencerdaskan bayi. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan si kecil. Berat badan si kecil tetap seimbang. Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada susu formula. Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak. Jadi,
Memberikan ASI tidak akan menyebabkan bayi gemuk karena kelebihan lemak. Malah si kecil akan memiliki lebih banyak leptin, yaitu hormon yang berperan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Manfaat memberikan ASI bagi ibu. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan bayi, memberikan ASI eksklusif juga dapat mendatangkan sejumlah keuntungan untuk ibu. 1. Membantu ibu menurunkan berat badan. Tidak hanya berolahraga saja yang bisa membakar kalori, menyusui juga bisa. Dengan menyusui, kalori yang dikeluarkan dapat mencapai 500 kalori per harinya. 2. Membangun keintiman dengan si kecil. Waktu menyusui adalah saat di mana ibu dapat membangun jalinan emosi yang intim dengan bayi. Si kecil dapat merasakan kehangatan dan aroma tubuh ibu, dan ibu pun bersentuhan kulit dan memandangi si kecil. 3. Menyusui bisa menjadi KB alami. Memberikan ASI eksklusif dapat menghambat ovulasi, sehingga mencegah kehamilan. Metode KB alami dengan cara menyusui dapat berhasil jika ibu siap menyusui kapanpun bayi membutuhkan. Keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Tujuan program keluarga berencana, ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana. Di antaranya, 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. 4. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Manfaat program keluarga berencana. Berikut ini adalah beberapa manfaat program keluarga berencana yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga. 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi. 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 4. Mencegah penyakit menular seksual. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 6. Membentuk keluarga yang berkualitas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Melani. Apakah aman menyusui ketika saya sakit? Pada umumnya, ibu tetap dapat menyusui ketika sakit, kecuali pada beberapa kondisi dan penyakit tertentu, misalnya HIV atau AIDS, sedang dalam pengobatan kanker, TBC aktif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Jubaida. Bagaimana saya tahu bahwa bayi mendapat suplai ASI yang cukup? Jawabannya, bila konsumsi ASI cukup, jumlah diaper basah setiap harinya minimal 6 buah dan diaper kotor, buang air besar, minimal 1 buah. Hitungan ini berlaku untuk bayi berusia 6 hari atau lebih. Selain itu, bayi yang kenyang cenderung tidak rewel, mengantuk, dan tidur pulas. Bayi yang kenyang biasanya mengantuk seperti drunken master, sehingga sulit sekali ditegakkan kepalanya ketika digendong. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Amalia. Apa penyebab ASI
tidak keluar setelah melahirkan? Jawabannya, beberapa faktor yang dapat menyebabkan ASI tidak keluar sesaat setelah melahirkan. 1. Stres atau kelelahan setelah melahirkan, misalnya karena depresi postpartum, persalinan lama, atau operasi sesar darurat. 2. Kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, gangguan tiroid, anemia, dan retensi plasenta. 3. Pendarahan setelah persalinan. 4. Efek samping obat-obatan termasuk obat herbal tertentu. 5. Cara menyusui yang salah, misalnya pelekatan bayi yang kurang tepat pada puting ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Mariam. Bolehkah mencampur ASI perahan pertama dengan perahan kedua lalu dimasukkan ke dalam freezer? Jawabannya, sebetulnya memerah ASI misalnya setiap 3 jam. Jika masih dalam waktu 24 jam masih boleh dicampur. Misalnya karena setiap memerah hanya menghasilkan sedikit. Cuma tentu saja kalau ibu selalu buka tutup botol penyimpanan ASI atau kita perah dari payudara kemudian kita taruh kembali, itu akan memaparkan infeksi. Tapi untuk mudahnya mungkin setiap 2-3 kali perahan atau dalam waktu 3-9 jam itu masih bisa. Bahkan boleh 24 jam sebetulnya. Jadi prinsipnya masih bisa. Yang terakhir dari Bu Dewi. Makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi bagi ibu menyusui? Beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi selama masa menyusui. Yang pertama ada ikan mentah atau setengah matang. Jenis makanan ini berisiko memengaruhi perkembangan otak bayi. Yang kedua, kopi, karena di dalam kopi terdapat kafein yang dapat mengganggu pola tidur bayi dan membuatnya rewel. Yang ketiga ada coklat. Sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi ibu menyusui. Coklat bisa mengganggu pencernaan dan pola tidur bayi. Yang terakhir ada telur. Meskipun mengandung banyak nutrisi, telur juga berpotensi memicu alergi pada buah hati. Terima kasih yang sudah bertanya, semoga mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.